Daud menulis Mazmur 35 pada saat ia menghadapi ancaman musuh, atau setidaknya merasakan tekanan dari musuh. Dari kata-katanya, terlihat jelas bahwa ia dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan dan penyelamatan dari Tuhan. Jika Anda menghadapi ancaman atau kesulitan dalam hidup Anda, saya mendorong Anda untuk beralih ke Mazmur 35 dan berdoa berdasarkan firman Tuhan. Pemazmur menulis dalam Mazmur 35 ayat 1-5, "Berbantahlah, ya Tuhan, melawan orang yang berbantah dengan aku, perangilah orang yang memerangi aku. Peganglah perisai kecil dan besar, bangkitlah membantu aku. Hunuslah tombak dan kapak untuk melawan orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di depan angin, dikejar malaikat Tuhan, sahabat yang terkasih. Ingatlah bahwa Tuhan adalah pelindungmu. Dia adalah perisai yang mampu menangkal segala bentuk serangan. Di dalam Yesus Kristus, serangan apapun tidak akan berhasil. Tuhan kita adalah benteng yang kuat, tempat perlindungan kita. Dalam Dia, tidak ada musuh, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dapat melukai Anda. Sahabat yang terkasih, mundurlah sejenak dan serahkan pergumulan Anda kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Nyatakan dengan tegas, aku tidak akan lagi membuang hidupku dengan kekhawatiran atau mencoba mengendalikan segala sesuatu dan semua orang. Aku memilih untuk percaya kepadamu, Tuhan, penolongku. Anda perlu dengan jelas mengetahui siapa Tuhan dan juru selamat Anda. Dia adalah Allah yang berkuasa dari awal hingga akhir, yang tidak pernah kalah dalam satupun pertempuran. Apakah Anda pernah menghadapi perjuangan dalam hidup? Mungkin itu perjuangan untuk pekerjaan Anda, hubungan Anda, atau bahkan kesehatan fisik Anda. Kita semua pernah berada dalam perjuangan. Setiap hari, dari saat kita bangun hingga tidur, kita berada dalam sebuah pertempuran rohani. Pertempuran ini adalah konflik antara kebaikan dan kejahatan yang terus terjadi di sekitar kita. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengenakan perlengkapan senjata rohani yang diberikan Tuhan, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sudahkah Anda menjawab panggilan ini? Sudahkah Anda mengambil perisai iman, pedang roh, dan ketopong keselamatan? Kita dipanggil untuk menjadi pejuang doa yang berdoa tanpa henti. Ini bukan berarti mengulang-ulang doa secara mekanis, tetapi menyerahkan segalanya dengan fokus penuh kepada Tuhan. Doa adalah disiplin iman kita. Melalui doa, kita dapat mengalahkan godaan dan pergumulan. Doa memungkinkan kita mengalami kuasa dan otoritas Tuhan, serta membuat kita tetap teguh di jalannya. Ketika Anda mendapati diri Anda dalam sebuah pertempuran, ingatlah posisi yang perlu Anda ambil, berlutut dalam doa, sepenuhnya tunduk, bersedia membiarkan Tuhan mengatur segalanya. Pilihlah untuk berkata seperti Yosua di Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekarang adalah saatnya untuk membuat keputusan. Kitab 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Iman adalah sebuah perjuangan. Hidup bagi Tuhan adalah perjuangan setiap hari. Karena setiap hari kita menghadapi tantangan, godaan untuk menyimpang dari kehendak Tuhan, godaan dunia, dan pergumulan dalam hati kita sendiri. Kitab Galatia 5 ayat 17 mengingatkan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Ayat ini menggambarkan konflik rohani di dalam hati kita. Keinginan daging adalah sifat dosa kita yang cenderung memuaskan diri sendiri, sementara roh memimpin kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memilih untuk berdiri di pihak Tuhan berarti apa? Itu berarti dalam setiap keputusan, Anda membiarkan firman-Nya memimpin Anda, bukan perasaan atau emosi Anda. Itu berarti saat menghadapi godaan, Anda percaya pada kuasa Tuhan, bukan pada hikmat atau kemampuan Anda sendiri. Bahkan dalam kegagalan dan kelemahan, Anda tetap memandang kepada kasih karunia-Nya, percaya bahwa kekuatan-Nya akan memampukan Anda untuk bangkit kembali. Setiap kali Anda memilih untuk berdiri di pihak Tuhan, Anda menyatakan bahwa kehendak Tuhan lebih penting daripada keinginan Anda sendiri, bahwa kebenaran-Nya lebih dapat diandalkan daripada suara dunia. Tidak peduli betapa sulitnya situasi Anda, ingatlah bahwa Tuhan bersama Anda. Dia tidak pernah kalah dalam satu pun pertempuran, jadi, teruslah berjuang dalam pertandingan iman yang benar. Jangan biarkan kegagalan atau pergumulan menjatuhkan Anda. Sebaliknya, andalkan kasih karunia Tuhan dan pegang janji-Nya. Tuhan telah menyediakan jalan kemenangan bagi Anda. Selama Anda bersandar kepada-Nya, Dia akan memimpin Anda melewati setiap pertempuran dan masuk ke dalam kehidupan yang penuh kelimpahan yang telah Dia sediakan untuk Anda. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang terkasih, aku datang ke hadapan-Mu, mengakui kelemahan dan pergumulanku. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu, menjadi tempat perlindunganku dan benteng yang kokoh dalam hidupku. Tuhan, di tengah perjuangan setiap hari, aku menyadari bahwa kekuatanku terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. Firman-Mu dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Karena itu, aku membawa kelemahanku kepadamu, memohon agar Engkau menambahkan kekuatan melalui kasih karunia-Mu. Tuhan, ketika keinginan daging dan roh saling bertentangan, berikan aku hikmat surgawi untuk memahami kehendak-Mu. Jauhkan aku dari godaan yang menjauhkan diriku dari jalan yang benar. Biarlah kebenaran-Mu menjadi perisaiku dan firman-Mu menjadi pedangku, sehingga aku dapat mengalahkan setiap godaan dan rintangan dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa perjuangan ini tidak hanya terjadi di dunia luar, tetapi juga di dalam hatiku. Ketika kesombongan, ketakutan, keegoisan, dan kekhawatiran mencoba menguasai hatiku, penuhilah aku dengan damai sejahtera-Mu. Tolong aku untuk melepaskan kehendakku sendiri dan tunduk pada pimpinan-Mu. Seperti yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 9, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allah-Mu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi." Tuhan, bantu aku mengingat bahwa dalam perjuangan iman ini, aku tidak berjuang sendirian, tetapi aku melangkah dengan kuasa-Mu. Engkau adalah Tuhan yang berjalan di depan, membuka jalan dan melindungiku dari kejatuhan. Tidak peduli betapa kacau lingkunganku atau betapa hebat musuhku, aku percaya bahwa Engkau akan memberiku kemenangan. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan aku, memenuhi pikiranku dengan firman-Mu, sehingga aku memilih untuk percaya pada janji-Mu daripada dipengaruhi oleh keadaan atau emosi. Tuhan, aku ingin menyatakan dengan tegas, Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Aku akan bersandar kepadamu, dan imanku tidak akan goyah. Terima kasih telah memberikan firman-Mu sebagai petunjuk dalam perjuangan ini. Terima kasih telah memberikan kehadiran-Mu sebagai tempat perlindungan di tengah kesulitan.
Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang membuatku kuat di tengah kelemahan. Tuhan, tuntun aku untuk terus berjuang dalam pertandingan iman yang baik sampai hari di mana aku bertemu dengan-Mu. Kiranya hidupku dipenuhi kemenangan melalui iman, dan kiranya kemuliaan-Mu dinyatakan melalui ketaatanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Alkitab menyebutkan dua taman yang istimewa, Taman Eden dan Taman Getsemani. Kedua taman ini bukan hanya tempat fisik, tetapi juga melambangkan dua cara hidup dan pilihan dalam kehidupan. Taman-taman ini mengajarkan kita tentang ketaatan, kepercayaan, dan kasih. Ketika kita merenungkan kedua taman ini, kita mulai memahami bagaimana pilihan kita dapat mendekatkan atau menjauhkan kita dari Tuhan. Di Taman Eden, kita pertama kali bertemu dengan Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Awalnya, mereka hidup dalam keharmonisan dengan Tuhan. Tetapi kemudian mereka membuat pilihan, mereka tidak menaati Tuhan dan malah mengikuti keinginan mereka sendiri, berpikir, aku ingin melakukan semuanya dengan caraku sendiri. Itu adalah titik balik, mereka memilih kehendak mereka sendiri daripada tuntunan Tuhan. Karena pilihan ini, mereka melanggar perintah Tuhan dan masuk ke dalam dosa. Dosa itu memisahkan mereka dari Tuhan, membawa rasa malu, rasa bersalah, dan keinginan untuk bersembunyi dari hadirat-Nya yang penuh kasih. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika keputusan kita berpusat pada diri sendiri, bukan pada Tuhan, kita akan menjauh dari hubungan kasih yang Tuhan ingin bagikan dengan kita. Dalam suasana yang sangat berbeda, kita melihat Yesus di Taman Getsemani. Ini adalah tempat yang penuh emosi dan keputusan besar. Yesus tahu apa yang menantinya di depan, penderitaan di kayu salib, beban dosa kita, dan kesepian karena terpisah dari Tuhan. Namun, di taman ini, Yesus memilih untuk taat sepenuhnya pada rencana Tuhan, bukan pada caranya sendiri. Meskipun lebih mudah baginya untuk menghindari penderitaan, Yesus tetap berdoa. Matius 26 ayat 39 menuliskan, ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus menunjukkan kekuatan luar biasa dengan melepaskan perasaannya sendiri. Meskipun ia merasa sedih dan menderita, ia tetap memilih untuk percaya dan mengikuti rencana Tuhan. Momen ini mengajarkan kita bahwa ketaatan sejati seringkali berarti mempercayai Tuhan di tengah kesulitan dan menempatkan kehendak-Nya di atas keinginan kita sendiri. Mari kita lihat perbedaan antara momen-momen di kedua taman ini. Di Taman Eden, Adam dan Hawa merasa malu dan takut karena mereka tidak menaati Tuhan. Mereka bersembunyi dari penghakiman-Nya, membiarkan ketakutan dan rasa bersalah menguasai mereka. Sebaliknya, di Taman Getsemani, Yesus menunjukkan sikap yang sepenuhnya berbeda. Ia tidak lari dari Tuhan, tetapi sebaliknya, ia membuka diri sepenuhnya kepada Bapa dan siap menjalankan kehendak-Nya. Apapun konsekuensinya, Adam dan Hawa tertipu oleh kebohongan musuh. Kebohongan yang menjauhkan mereka dari Tuhan dan membawa kematian rohani. Kisah mereka menjadi peringatan bagi kita tentang bahaya mempercayai kebohongan dan membuat keputusan berdasarkan hal yang tidak benar. Sebaliknya, di Taman Getsemani, Yesus memulai perjalanan kasih, penderitaan mendalam, dan pengorbanan tertinggi. Dari tempat doa, ia berjalan menuju salib. Pengorbanannya membuka jalan bagi kita untuk menerima kehidupan kekal. Pilihannya menunjukkan kepada kita bahwa bahkan dalam situasi yang paling sulit, kita dapat memilih untuk percaya pada kasih Tuhan, mengikuti rencananya,
dan yakin bahwa kasih-Nya akan memimpin kita melewati segala sesuatu. Kisah kedua taman ini bukan hanya peristiwa di masa lalu, tetapi juga melambangkan pilihan yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita. Setiap hari, keputusan yang kita buat bisa mendekatkan kita kepada Tuhan atau menjauhkan kita darinya. Kita memiliki kendali atas bagaimana kita menjalani hidup, pilihan yang kita buat, dan sikap yang kita ambil. Renungan ini mengajak kita untuk bertanya, apakah kita menjalani hidup dengan cara menghindari Tuhan, atau dengan sepenuh hati mencarinya? Pesan yang ingin kusampaikan adalah bahwa dalam kehidupanmu, baik secara rohani maupun dalam hal-hal praktis, kamu memiliki pilihan. Kamu bisa hidup seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, mempercayai kebohongan musuh, mengikuti kebohongan itu, dan melawan Tuhan. Cara hidup seperti ini seringkali membawa rasa bersalah, malu, dan kecenderungan untuk menjauh dari Tuhan, karena kamu merasa tidak layak berada dalam hadirat-Nya. Ini adalah kondisi yang dikuasai oleh dosa dan ketakutan, atau kamu bisa memilih untuk hidup seperti Yesus di Taman Getsemani, yaitu menjalani hidup dalam ketaatan dan penyerahan kepada Tuhan, berkata, "Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu." Hidup seperti ini tidak selalu mudah. Terkadang kamu mungkin merasa sedih, bingung, atau tidak tahu harus bagaimana. Tetapi bahkan dalam saat-saat seperti itu, kamu memilih untuk tetap taat kepada Tuhan dan mempercayai rencana-Nya. Hidup seperti ini berpusat pada Tuhan, mencari kehendak-Nya, mempercayai kasih-Nya, dan mengikuti tuntunan-Nya. Apapun tantangan yang kamu hadapi, aku ingin mendorongmu, teman yang terkasih, untuk berusaha meneladani Kristus. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Sekarang, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa dengan hati yang seperti ini. Tuhan yang kudus, agung, dan penuh kasih dalam segala perbuatan-Mu, aku merenungkan kata-kata Yesus yang penuh kuasa di Taman Getsemani ketika Dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Tuhan, saat aku menghadapi kesedihan yang mendalam, kebingungan, atau tantangan, tolonglah aku untuk sepenuhnya percaya dan bersandar padamu. Semoga aku belajar bertindak sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan hanya mengikuti keinginan atau ketakutanku sendiri. Yesus menghadapi pilihan yang sangat sulit. Dia bisa saja menghindari jalan penderitaan, tetapi karena kasih-Nya kepada kami, Dia dengan rela menerima rasa sakit dan pengorbanan di kayu salib untuk menyelamatkan kami dari dosa. Aku kagum dengan kasih itu. Firman-Mu dalam Filipi 2 ayat 8 mengingatkanku bahwa Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih atas teladan ketaatan dan kasih yang luar biasa ini. Aku berdoa agar Engkau membantuku dalam hidupku sendiri untuk peka mendengar suara-Mu, mengikuti kehendak-Mu, dan hidup dengan cara yang saleh. Sebagaimana Yesus menjadi manusia, berjalan di bumi, dan memberikan teladan hidup yang saleh, aku memohon agar Engkau mengubahku dari dalam keluar, sehingga aku selalu mencari kerajaan-Mu di atas segalanya. Ubahlah hati dan pikiranku agar aku dapat mencerminkan kasih, kebaikan, dan ketaatan Yesus dalam segala hal yang aku lakukan. Tuhan Yesus, aku dipenuhi dengan rasa syukur dan kekaguman ketika memikirkan kasih-Mu kepadaku. Aku ingat bahwa karena Engkau sangat mengasihiku, Engkau membiarkan diri-Mu menderita hebat. Engkau diejek, dipukuli, dimahkotai dengan duri, terluka, dan dipaku di kayu salib, agar aku dapat disembuhkan dan diselamatkan. Firman-Mu menyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa Engkau
telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Aku selamanya bersyukur atas penyembuhan dan keselamatan itu. Aku menyatakan Yesaya 53 ayat 5 atas hidupku. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terima kasih, Yesus, bahwa melalui pengorbananmu, aku disembuhkan dan menjadi utuh. Aku juga berpegang pada kebenaran Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat ini mengingatkanku bahwa diriku yang lama telah tiada karena pengorbanan Kristus, dan sekarang aku hidup melalui hidupnya, diberdayakan oleh kasih dan firman-Nya. Aku dapat menghadapi setiap hari dengan mengetahui bahwa aku tidak sendirian. Kristus hidup di dalam aku dan membimbing setiap langkahku. Tuhan, aku dipenuhi dengan rasa syukur atas fakta bahwa meskipun aku masih seorang pendosa, Engkau tidak ragu untuk mengutus anak-Mu untuk mati bagiku. Saat aku berjuang untuk menemukan kata-kata, yang bisa aku katakan hanyalah terima kasih. Hatiku bernyanyi dalam penyembahan karena kasih-Mu yang sempurna, kebenaran, dan kerendahan hati yang luar biasa yang Engkau tunjukkan dengan datang ke bumi demi aku. Meskipun Yesus tanpa dosa, Dia memilih untuk menjadi manusia agar aku tidak hilang. Betapa hadiah kasih yang luar biasa. Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena pengorbanan-Mu, aku dapat menemukan kebebasan dari dosa dan mengalami sukacita, damai, dan kebebasan sejati. Aku memohon bantuan-Mu setiap hari untuk memikul salibku sendiri, yang berarti menerima tantangan yang Engkau berikan kepadaku dan tetap setia meskipun menghadapi tantangan tersebut. Bantulah aku untuk menjangkau-Mu setiap hari untuk meminta bantuan, kekuatan, dan bimbingan. Ingatkan aku bahwa firman-Mu dalam Matius 10 ayat 38 memberitahu kita, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Berikan aku keberanian dan kekuatan untuk memikul salibku dan mengikuti-Mu, mempercayai rencana-Mu untuk hidupku. Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk memandang kepadamu, Sang Pencipta dan Penyempurna imanku. Engkau mengetahui setiap detail kehidupanku, sukacitaku, pergumulanku, harapanku, dan ketakutanku. Aku memohon agar Engkau menghiburku dan membebaskanku dari kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan. Gantilah perasaan-perasaan ini dengan kasih-Mu yang luar biasa dan tak terbatas. Kasih yang begitu kuat dan tak kenal lelah, sehingga ketika aku merasa lemah, aku tetap tahu bahwa Engkau menawarkan jalan menuju hidup yang kekal. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Jaminan dari Yesus ini memenuhi aku dengan harapan dan keberanian. Meskipun aku menghadapi tantangan dan cobaan, aku tahu bahwa Engkau, Tuhan, telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, aku dapat memiliki damai sejahtera di tengah kesulitan dan percaya pada kemenangan melalui-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus, atas kehidupan indah yang telah Engkau berikan kepadaku. Saat aku memulai hari ini, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam segala jalanku, dan kiranya nama-Mu selalu dimuliakan dalam apapun yang aku lakukan.
Dalam nama Yesus yang perkasa aku berdoa. Amin. Hidup yang beribadah kepada Tuhan berarti menyelaraskan hati kita dengan kehendak-Nya, menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, dan membiarkannya membentuk hidup kita. Ini berarti bersedia mengikuti pimpinan Bapa, mempercayai jalannya, dan mencerminkan kasih-Nya dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Sebagai orang percaya, kerinduan terbesar kita seharusnya adalah membangun hati dan karakter yang beribadah kepada Tuhan. Ibadah sejati bukan sekadar menaati aturan atau terlihat saleh di mata manusia, tetapi memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin meneladani Yesus Kristus. Tuhan sedang mencari orang-orang yang ingin bertumbuh dalam Dia, yang dengan kerelaan hati mencerminkan gambar-Nya, dan yang berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang taat, penuh kasih, hidup dalam kemurnian, rendah hati, serta berbelas kasihan, dan melayani sesama sebagaimana Yesus melayani. Hidup yang benar-benar beribadah kepada Tuhan adalah hidup yang berpusat padanya, bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan yang memuliakan Dia. Kehidupan seperti ini dibangun di atas hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan, hubungan yang bertumbuh melalui ketaatan, kesetiaan, serta rasa hormat yang kudus terhadap hadirat-Nya. Mungkin engkau memiliki banyak talenta, berpengetahuan luas, atau sangat berpengalaman dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi sebagai orang Kristen, pujian tertinggi yang dapat engkau terima bukanlah karena kepandaian atau keberhasilan duniawi, melainkan karena dikenal sebagai seseorang yang hidup beribadah kepada Tuhan. Di mata Tuhan, tidak ada yang lebih berharga daripada hati yang sepenuhnya diserahkan kepadanya. Ketika engkau berjalan dalam kehidupan yang beribadah, hidupmu menjadi kesaksian tentang anugerah Tuhan. Kesaksian ini membuat pesan Yesus Kristus menjadi lebih menarik bagi orang-orang yang belum mengenalnya. Titus 2 ayat 12 menuliskan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup beribadah kepada Tuhan adalah sebuah pilihan. Kita harus memutuskan untuk menjauh dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan dan dengan sengaja memilih untuk hidup yang memuliakan Dia. Rasul Paulus dalam surat-suratnya berulang kali menegaskan bahwa kita dipanggil untuk bertumbuh dalam iman, menjadi semakin dewasa dalam perjalanan bersama Tuhan, dan mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup beribadah kepada Tuhan tidak membutuhkan bakat khusus, kekayaan, atau sumber daya tertentu. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ini berarti bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dalam kebenaran dan kesalehan, agar kita lebih memahami bagaimana kehidupan yang beribadah kepada Tuhan itu seharusnya. 2 Petrus 1 ayat 5-9 menuliskan, Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab jikalau semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan,
Ayat ini dengan jelas menggambarkan karakteristik hidup yang beribadah kepada Tuhan, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih persaudaraan, dan kasih kepada sesama. Semua ini adalah kualitas yang mencerminkan hati Tuhan. Dengan pemahaman ini, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang terkasih, tanpa Engkau, aku tidak memiliki apa-apa. Aku tidak cukup kuat atau cukup bijaksana untuk menjalani kehidupan yang beribadah kepadamu dengan kekuatanku sendiri. Tetapi melalui Yesus Kristus, Engkau telah membuat aku benar, dan melalui kuasa ilahi-Mu, Engkau telah memberikanku segala sesuatu yang aku butuhkan untuk hidup dalam kehendak-Mu. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, karena aku tidak perlu mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku tahu bahwa daging ini lemah, tetapi roh-Mu yang ada di dalamku lebih kuat. Engkaulah yang menopangku, yang menuntun langkahku, dan yang membentuk hatiku agar mencerminkan karakter-Mu. Tuhan, aku berdoa agar Engkau memperdalam pengenalanku akan Yesus Kristus, agar hatiku semakin rindu untuk mengenal-Mu, memahami jalan-Mu, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berikanlah aku hikmat surgawi agar aku tidak mudah terpedaya oleh godaan dunia ini, tetapi tetap teguh dalam iman. Biarlah firman-Mu menjadi panduanku, dasar hidupku, dan sumber kekuatanku dalam setiap musim kehidupan. Terima kasih, Bapa, atas banyaknya janji yang Engkau berikan dalam firman-Mu, janji yang mengingatkanku akan kasih-Mu, perlindungan-Mu, dan tuntunan-Mu yang setia. Terima kasih atas kesabaran-Mu kepadaku, atas kasih-Mu yang menuntunku kepada pertobatan, dan atas kepastian bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Tuhan, bentuklah karakter-Mu dalam diriku. Sucikan hatiku, agar dalam segala hal aku mencerminkan kebaikan-Mu. Ajarlah aku untuk taat kepada suara-Mu, mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihiku, hidup dalam kekudusan, dan bersikap rendah hati serta penuh belas kasih kepada semua orang di sekitarku, seperti Yesus melayani dengan hati yang penuh kasih karunia. Biarlah aku juga memiliki hati yang rindu untuk melayani, bukan untuk pengakuan atau balasan, tetapi semata-mata karena kasih kepadamu dan kepada mereka yang Engkau panggil untuk aku layani. Tuhan, berikanlah aku hati yang rindu menyembah-Mu dan rasa hormat yang kudus terhadap kekudusan-Mu. Ajar aku untuk berjalan dalam jalan-Mu, percaya pada rencana-Mu, dan menikmati hadirat-Mu setiap hari. Roh Kudus, aku mengundang Engkau untuk bekerja di dalamku. Bentuklah aku, ubahlah aku, dan jadikan aku semakin serupa dengan Kristus. Sucikan pikiranku, sejajarkan keinginanku dengan kehendak-Mu, dan sempurnakan karakternya dalam hidupku agar aku menjadi saksi kasih karunia-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku, tempat perlindunganku, dan keselamatanku. Aku meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak menerima segala hormat, kemuliaan, dan pujian. Dalam nama Yesus Kristus yang penuh kemenangan aku berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, tuliskan "Amin" di kolom komentar sebagai tanda imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini tercurah atas hidupmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertaimu.